Di sebuah gang sempit di kawasan kota Gede yang legendaris, hiduplah seorang pria muda bernama Bagas. Bagas adalah seorang ahli metalurgi tradisional yang mewarisi bakat luar biasa dari garis keturunan empu zaman dahulu. Ia tidak hanya melihat besi sebagai benda mati, melainkan sebagai entitas yang memiliki napas dan denyut jantung. Kesehariannya dihabiskan di dalam bengkel pengap yang dipenuhi bau belerang, arang panas, dan minyak kelapa. Suatu sore yang mendung, seorang kolektor tua datang membawa sebuah kotak kayu jati yang terbungkus kain kafan. Di dalamnya tersimpan sebuah keris Luk 11 dengan pamor yang tampak seperti aliran lava yang membeku. Bagas merasakan getaran aneh yang menjalar dari telapak tangannya hingga ke dasar tulang belakangnya. Ini bukan keris sembarangan. Ini adalah pusaka jagat, benda yang konon digunakan untuk mengunci gerbang astral. Saat Bagas mengamati bilahnya, ruangan tiba-tiba menjadi dingin dan bayang-bayang di sudut tembok mulai berbisik. Bagas, pusaka itu bukan milikmu untuk kau simpan atau kau perbaiki. Suara berat muncul dari kegelapan. Muncullah Rian, seorang pria yang dulu merupakan sahabat masa kecil Bagas, sekaligus rival dalam mendalami ilmu kuno. Rian mengenakan jubah hitam modern dan membawa sebuah kristal pemancar frekuensi tinggi di tangannya. Zaman telah berubah, Bagas, kita bisa mengekstraksi energi dari keris ini untuk membangkitkan peradaban baru, seru Rian. Bagas menatap Rian dengan iba, menyadari bahwa ambisi telah mengaburkan akal sehat sahabat lamanya itu. Energi ini bukan untuk dikonsumsi manusia, Rian. Ini adalah penyeimbang alam yang harus tetap tenang, balas Bagas. Tanpa peringatan, Rian mengaktifkan kristalnya, menciptakan gelombang elektromagnetik yang menghancurkan lampu-lampu di bengkel. Bagas segera menghunus pusaka jagat tersebut, dan seketika bilahnya berpijar keemasan, menetralkan energi kristal Rian. Ruangan itu kini terbelah antara cahaya emas yang hangat dan sinar biru elektrik yang dingin dan tajam. Di tengah-tengah bentrokan energi tersebut, sebuah pusaran udara muncul, menyedot benda-benda ringan di sekitarnya. Gerbang dimensi mulai terbuka, memperlihatkan sekilas pemandangan dunia yang penuh dengan api dan kekacauan. Rian tertawa dengan nada gila, percaya bahwa ia sedang menyaksikan kelahiran kekuasaan mutlak di tangannya. Bagas tahu, ia harus bertindak cepat sebelum gerbang itu melebar dan menelan seluruh wilayah kota Gede. Ia memejamkan mata, merapalkan mantra pemutus hubungan yang pernah diajarkan kakeknya dalam mimpi. Bagas melompat ke arah pusat pusaran, bukan untuk menyerang Rian, tetapi untuk menancapkan keris itu ke jantung badai. Terjadi ledakan cahaya putih yang membutakan mata, disertai suara raungan yang memecah kesunyian malam. Tubuh Bagas dan Rian terhempas ke dinding, sementara bengkel mereka luluh lantak oleh sisa gelombang ledakan. Saat asap mulai menipis, Bagas melihat Rian tergeletak tak berdaya dengan tangan yang hangus akibat radiasi kristalnya sendiri. Gerbang dimensi itu tertutup rapat, namun keris pusaka jagat kini telah hancur menjadi butiran debu halus. Bagas mendekati Rian, mencoba memberikan pertolongan pertama, meski dirinya sendiri terluka parah. "Kenapa kau menyelamatkanku, Bagas? Aku hampir saja menghancurkan segalanya," bisik Rian dengan suara parau. Bagas hanya tersenyum tipis, "Karena kau adalah saudaraku, dan tugas penjaga bukan untuk menghakimi, tapi melindungi." Kejadian malam itu tidak pernah masuk berita, terkubur di bawah puing-puing bengkel yang kini menjadi legenda lokal. Setelah kejadian itu, Bagas memutuskan untuk mengembara ke pelosok Indonesia guna mencari sisa pusaka yang hilang. Ia tidak ingin kejadian serupa terulang lagi di tangan orang-orang yang hanya haus akan kekuasaan. Di sebuah desa di kaki Gunung Merapi, Bagas menemukan sebuah komunitas rahasia yang menjaga naskah-naskah kuno. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita tua bernama Nyai Sekar yang mengetahui rahasia garis darah Bagas. "Kau adalah kunci yang hidup, Bagas. Darahmu membawa kode untuk mengunci kembali apa yang telah dibuka," kata Nyai Sekar. Bagas mulai mendalami teknik penempan spiritual, di mana besi ditempa bukan dengan api, melainkan dengan kekuatan niat. Sementara itu, Rian yang kini cacat fisik mulai menyadari kesalahannya dan mencoba memperbaiki keadaan dari balik layar. Rian menggunakan kecerdasan teknologinya untuk melacak pergerakan energi ilegal di seluruh dunia melalui satelit. Ia menemukan bahwa sebuah organisasi internasional bernama Eclipsis sedang berburu artefak di tanah Papua. Rian segera mengirimkan pesan rahasia kepada Bagas melalui jaringan terenkripsi yang hanya mereka berdua pahami. Bagas menerima pesan tersebut dan segera berangkat menuju belantara Papua, membawa bekal pengetahuan dari Nyai Sekar. Perjalanan di Papua sangat berat. Bagas harus menghadapi hutan yang seolah-olah bernapas
dan bergerak melindunginya. Ia merasa bahwa alam Nusantara mulai berkomunikasi dengannya, memberikan petunjuk melalui suara burung dan aliran air. Di sebuah gua tersembunyi, Bagas menemukan tim Eclipsis yang sedang mencoba menggali kapak batu keramat. Tim tersebut dilengkapi dengan eksoskeleton dan senjata laser, kontras dengan Bagas yang hanya membawa tas kulit tua. Bagas tidak menggunakan kekerasan fisik. Ia duduk bersila dan mulai melantunkan kidung suci yang menggetarkan bumi. Getaran suara Bagas menyebabkan peralatan canggih milik Eclipsis mengalami kerusakan total secara misterius. Para tentara bayaran itu lari ketakutan, merasa bahwa gunung itu sendiri sedang marah kepada mereka. Bagas berhasil mengamankan kapak batu tersebut. Namun ia menyadari bahwa ini hanyalah awal dari perang panjang. Rian akhirnya menyusul Bagas ke Papua, membawa prototipe detektor energi yang telah ia modifikasi menjadi lebih stabil. Aku ingin menebus dosaku, Bagas. Biarkan aku membantumu dengan caraku sendiri, ujar Rian dengan tulus. Sejak hari itu, duet Bagas dan Rian menjadi momok bagi para pemburu artefak internasional di Indonesia. Mereka berkeliling dari satu pulau ke pulau lain, menyelamatkan warisan leluhur yang hampir terlupakan. Di Bali, mereka mengamankan topeng sakral. Di Kalimantan, mereka menjaga mandau terbang yang legendaris. Setiap artefak memiliki cerita, dan setiap cerita memberikan pelajaran baru bagi Bagas tentang arti kearifan lokal. Bagas belajar bahwa pusaka Nusantara bukan sekadar senjata, melainkan ensiklopedia moral yang dibukukan dalam benda. Hubungan Bagas dan Rian pun membaik, menjadi persaudaraan yang lebih kuat daripada baja yang pernah mereka tempa. Namun, organisasi Eclipsis tidak menyerah begitu saja dan menyiapkan serangan balasan yang lebih besar. Mereka menculik Nyai Sekar untuk memancing Bagas dan Rian masuk ke dalam jebakan di sebuah pulau tak berpenghuni. Bagas dan Rian tiba di pulau tersebut dengan persiapan matang, tahu bahwa ini mungkin perjalanan terakhir mereka. Pulau itu ternyata adalah sebuah laboratorium raksasa, tempat Eclipsis mencoba menggabungkan sihir dan teknologi. Pertempuran besar pecah. Bagas melawan para penjaga dengan kekuatan batin, sementara Rian meretas sistem keamanan. Di ruang utama, mereka menemukan Nyai Sekar yang sedang digunakan sebagai medium untuk memanggil entitas kuno. Bagas harus membuat pilihan sulit, menyelamatkan Nyai Sekar atau menghentikan ritual yang bisa menghancurkan dunia. Rian berteriak, "Fokuslah pada ritualnya, Bagas, aku yang akan menyelamatkan Nyai Sekar." Dengan keberanian luar biasa, Rian menerobos medan energi listrik, mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Bagas mengeluarkan seluruh kekuatannya, menyatukan energi dari semua artefak yang pernah ia sentuh dalam satu pukulan cahaya. Ledakan energi yang terjadi meruntuhkan laboratorium tersebut dan membatalkan pemanggilan entitas kegelapan. Nyai Sekar berhasil diselamatkan, namun Rian jatuh pingsan karena kelelahan dan luka bakar yang parah. Bagas menggendong sahabatnya keluar dari reruntuhan, berjanji tidak akan membiarkan satupun nyawa hilang lagi. Kemenangan ini menandai berakhirnya ancaman Eclipsis di tanah air untuk sementara waktu. Mereka kembali ke Yogyakarta dan mendirikan sebuah padepokan rahasia untuk mendidik generasi penjaga berikutnya. Padepokan itu menyamarkan diri sebagai sekolah seni dan budaya untuk menghindari kecurigaan publik. Bagas mengajarkan cara berkomunikasi dengan alam, sementara Rian mengajarkan etika teknologi dan sejarah. Nyai Sekar menjadi penasihat spiritual yang memastikan ajaran mereka tetap sesuai dengan tatanan alam semesta. Banyak pemuda dari seluruh Nusantara datang untuk belajar, membawa semangat baru bagi pelestarian budaya. Bagas sering terlihat duduk di pendopo, mengamati para muridnya berlatih dengan tatapan penuh harapan. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan menua, dan tugas ini harus dilanjutkan oleh tangan-tangan muda. Rian, meski kini menggunakan kursi roda canggih buatannya sendiri, tetap aktif mengawasi keamanan siber Nusantara. Dunia luar masih mengincar kita, Bagas. Kita tidak boleh lengah. Seringkali, Rian mengingatkan di kala senja. Bagas hanya mengangguk, menyadari bahwa perjuangan menjaga kebenaran adalah proses yang abadi. Suatu malam, Bagas bermimpi melihat Indonesia yang bersinar terang, dilindungi oleh jaring emas yang tak terlihat. Jaring itu adalah doa dan dedikasi dari setiap orang yang mencintai tanah airnya dengan tulus. Ia terbangun dan merasakan kedamaian yang mendalam di dalam hatinya, sebuah kepastian bahwa ia tidak sendirian. Bagas mengambil sebilah besi tua dan mulai menempanya kembali. Bukan untuk membuat senjata, tapi untuk seni. Setiap dentuman palunya di atas paron terdengar seperti detak jantung bumi yang sedang bernyanyi. Rian datang mendekat, membawa secangkir kopi jahe hangat untuk sahabat setianya itu. "Indah ya, suara besi yang bertemu dengan api ini,"
ujar Rian sambil memandang percikan bunga api. Bagas berhenti sejenak, menatap api yang menari-nari di depannya dengan penuh rasa syukur. Inilah hidup kita, Ryan. Terbakar untuk menerangi, ditempa untuk menjadi kuat, balas Bagas bijak. Kehidupan di Padepokan terus berjalan, menjadi oase bagi mereka yang mencari jati diri di tengah arus modernisasi. Misteri Pusaka Nusantara tetap terjaga, bukan karena disembunyikan, tapi karena hanya bisa dipahami dengan hati. Bagas dan Rian telah membuktikan bahwa perbedaan pandangan bisa disatukan demi tujuan yang mulia. Nama mereka mungkin tidak tertulis di buku sejarah sekolah, namun terukir di dalam memori setiap benda pusaka. Angin malam berhembus lembut di kota Gede, membawa aroma melati dan janji perlindungan yang abadi. Kisah ini adalah pengingat bahwa di balik setiap benda tua, ada jiwa yang menjaga dan cerita yang menunggu untuk didengar. Tamatlah narasi ini, namun semangat Bagas dan Rian akan selalu hidup di setiap hembusan napas Nusantara.